jenazah, iya. tapi Anda juga melihat jenazah kan? Melihat. Poinnya kan di situ. Iya. Baik. Nah, pertanyaan saya, apakah ada ketika Anda melihat jenazah? Saya tidak tanya ketika Anda megang kamera ya, melihat kamera enggak. Saya nggak tanya itu. Ketika Anda melihat jenazah, kan Anda bilang tadi, kadang habis foto dilihat jenazahnya begini. Apakah Anda melihat luka-luka lebam atau seperti luka bakar atau apapun itu? Iya, melihat. Hal-hal yang tidak wajar lah. Iya, melihat. Anda melihat? Melihat. Dari 6 laskar itu yang Anda lihat semuanya, satu pekan Anda kan moto detail dong, satu persatu. Apakah semuanya itu ada bekas luka atau hanya beberapa saja? Hampir semua. Hampir semua. Bisa Anda ceritakan luka-luka apa saja yang Anda lihat? Anda kan nggak kenal. Iya, nggak kenal. Ya udah, kalau Anda nggak kenal, ceritain aja luka apa yang Anda lihat. Saya lihat waktu itu di bagian kepalanya kayak ada jahitan, Ya. di dada jahitan, sini bolong, kayak kelupas-kelupas. Di mana kelupasnya? Ada yang di tangan, ada yang di punggung. Ada yang di tangan. Iya. Di tangan, terus ada di punggung. Di punggung, terus di mata kalau nggak salah. Mata hitam itu lebam. Kenapa? Mata hitam. Lebam ya? Ya mungkin lebam atau kenapa, pokoknya hitam saya lihatnya gitu. Bengkak nggak? Bengkak nggak? Iya, agak bengkak sih. Hah? Agak bengkak. Ya. Anda udah disumpah, jangan bohong. Iya. Bengkak. Iya. Mata hitam, bengkak. Terus apa lagi yang Anda lihat? Anda mengalir aja kayak air, apa yang Anda lihat? Iya, buka aja seperti itu. Iya, terus hanya ini aja. Apa tadi? Luka di tangan, terus luka di punggung, Iya. Terus mata hitam bengkak, terus apa lagi? Itu tadi saya bilang yang dadanya. Ya, itu luka otopsi sama di kepala gitu. Terus ya dengan saya itu. Iya. Itu di foto Anda ada kemaluan. Anda yang foto itu? Kemaluan kebetulan Bang Haji Munang. Yang foto? Iya. Karena pakai handphone saya dilarang kan karena aib. Jadi khusus Bang Haji yang. Berarti foto kemaluan ini coba bukan dari kamera Anda? Bukan. Luka terkelupas seperti ini nih? Iya, betul. Ini terkelupas seperti ini ya? Iya, karena ada ngambil. Iya, seperti itu. Yang kemaluan mana? Tadi kenapa ketika ditanya Anda tidak mengatakan masalah kemaluan di depan tadi? Harusnya Anda katakan dong, ini kemaluan bukan foto saya. Tadi tidak diperlihatkan, hanya yang bagian itu aja yang kemaluan tidak dilihat. Jadi kemaluan ini bukan Anda yang foto, Bukan. tapi Bang Haji Munarman. Nah, Anda lihat nggak? Pertanyaan saya itu sekarang. Tidak lihat. Kemaluan Anda nggak lihat? Tidak lihat. Anda nggak lihat kemaluan? Tidak. Baik. Semua kemaluan nggak ada yang Anda lihat? Tidak ada. Baik. Ini foto Anda nih. Kuku-kuku. Iya. Foto Anda? Iya. Foto. Anda yang moto ya? Iya, saya foto. Nah, baik. Anda yang moto. Nah, pertanyaan saya, Anda lihat langsung. Ya, Anda habis foto, lihat gitu kan? Iya. Baik. Terus selain kuku tangan, nih, ini ada kuku kaki nih. Iya. Anda yang moto nih, bukan di foto, bukan kamera. Yang Anda lihat langsung tuh apa? Kuku kaki ini kenapa? Ya sama seperti tadi, kayak hilang, nggak utuh lagi. Nggak utuh juga kuku Tidak kaki. utuh, ya. Kalau yang pasti saya paham Habib, karena yang saya lihat pada saat itu ya seperti itu. Entah itu tadi seperti Habib bilang dicopot atau di apa, saya kurang tahu itu itunya. Yang Anda tahu pokoknya kukunya terkelupas saja. Ya, tidak utuh. Kukunya tidak utuh. Tidak utuh. Iya, tidak utuh. Iya.
penyebabnya saya kurang paham. Ya, baik. Selain itu luka-luka lain Anda lihat nggak? Kayak luka bocor di kepala. Saya nggak nanya luka jahit ya. Selain luka jahit, apa yang Anda lihat? Kayak apakah bekas ada luka-luka tergores, luka-luka gores merah-merah gitu. Terus ada luka-luka apa, bekas-bekas kayak bekas pukulan. Kadang ada bekas tuh atau bekas benda tumpul. Selain luka mengelupas, ya, selain luka mengelupas dan selain luka jahit, ada nggak luka lain yang Anda lihat? Saya lihat yang di bagian dada itu Peluru itu. Saya lihat pada mana nggak? kurang ingat lagi. Kurang ingat? Iya. Saya ingatkan ya. Iya. Kayak sih dah. Jadi nggak usah diingatkan. Apa yang saksi tahu? Jadi pada saat itu sepengetahuan saksi aja. Iya, makanya kan. Iya, lupa. Apakah saksi ingat? Hanya ini saja. Coba lihat saksi. Sama Faiz yang kepalanya. Iya, Ada. ada. Ini kan ini HP atau dokumentasi kamera Anda? Kalau ini kamera, kalau yang khusus iya. Anda lihat kan ini? Lukanya Anda lihat nggak? Iya, maksudnya Anda lihat nggak? Iya, kalau Anda nggak lihat kan kamu udah ngambil. Tadi katanya nggak lihat. Saya tulis sudah beritanya. Enggak. Saya tegaskan lihat enggak saudara. Tadi enggak, saya maksudnya supaya saya nggak apa-apa menerangkan apapun ya. Cuma harus tegas. Jangan tadi enggak, kita tanya oleh yang lain, kita tanya oleh hakim, iya lihat katanya. Ya pada saat. Betul nggak? Kan jawabannya lupa, tidak lihat. Lupa. Jawabannya lupa. Lupa tuh kapan? Dia kapan lupanya? Nah, sekarang itu saudara apa lihat nggak luka itu? Dulu waktu itu. Tadi dijawab sama saudara nggak lihat. Ya nggak apa-apa, mau saudara mau ingat mau apa saya nggak ada masalah. Cuma harus konsekuen kalau menjawab. Anda tadi bilang lupa. Saya ingatkan dengan foto yang Anda ambil. Iya, makanya saya kan bertanya. Anda menjawab apapun terserah Anda. Saya bertanya, apakah Anda melihat ini? Anda lihat. Oh, ini Anda lihat nggak? Anda lihat. Anda lihat. Oke. Cukup ya, baik kita kembalikan ke kakak ya, dia mau bertanya, saudara. Saudara jaksa penuntut umum mau bertanya, cukup. Baik saya dulu bertanya ya, saksi ya. Iya, nanti. Ketika saudara mengambil foto jenazah, ya, Ya. pada saat dimandikan, saudara ada menyaksikan besar. Saudara itu kok tiba-tiba ada pendaburan itu? Apa karena ada yang manggil? Jujurnya ya, saudara sudah disumpah. Iya. Ada yang manggil saudara karena saudara seorang fotografer. Apa karena kebetulan ada di sana? Tolong jelaskan. Jadi kebetulan rekan saya Siapa? Alif. Oh, kenapa? Ya. Korban itu tetangganya. Oh, Nah begitu. terus dari pihak keluarga ada yang mencari menghubungi Alif. Nah, terus saya lah dipanggil untuk Oke, ya. Pada saat itu Kak, saudara ya, ada foto jenazah tersebut secara utuh saudara foto, ya. Pada saat itu keseluruhan jenazah dari 6 laskar FPI tersebut, ya masing-masing kan setiap mayat itu ya. Kemudian bagian-bagian yang tadi diperlihatkan kepada saudara seperti jari kaki dan sebagainya, katanya diambil dipoto sendiri oleh saudara. Apakah, dengar dulu, ya, apakah foto-foto tiap bagian terluka itu tadi, ya, yang saudara ambil itu setelah saudara foto seluruhnya, atau pada saat itu bagian per bagian foto pada ketika
mayat akan dimandikan atau setelah dimandikan? Iya, ada yang diambil utuh, ada yang sebagian, ada yang Maksudnya di mana? Ada yang diambil utuh itu gimana? seluruhnya. Seluruhnya, oke, mengambil Kita utuh suruh ya. baca terus detailnya. Kemudian saudara mengambil tiap bagian potongan bagian daripada tubuh mayat itu, Iya, yang luka-luka. yang luka-lukanya Iya, diambil pada saat itu juga. Ketika mayat dibalikan, kan kalau dimandikan itu kan dibolak-balik mayat itu ya. iya. Apa hanya begini saja? Yang saudara lihat waktu itu Dibolak-balik. dibolak-balik. Ketika dibolak-balik, ya. Dingin terus baru saya foto. Saudara moto sendiri atau ada yang, mohon maaf ya, ada yang mengarahkan waktu itu? Tidak ada. Tidak ada. Allahu Akbar. Alasan saudara memoto itu bagaimana alasannya? Maksudnya gimana? Untuk apa gitu kan? Sedangkan kan saudara hanya ke sana aja. Untuk apa, maksudnya untuk apa? Oh ya itu tadi karena saya diminta tolong, ya akhirnya saya datang untuk foto saja. Berarti ada yang memerintahkan untuk memfoto itu bagian-bagian itu ya pada saat itu ya. Kalau yang memerintahkan tidak ada. Tadi saya bilang saya spontan, cuma Spontanitas tadi, gitu. ya. Oke. Sip. Oh, pertanyaannya sama. Saksi ya. Yang Sebelum sudah diberitahu oleh teman saudara untuk diminta bantuan, ya. itu apakah diberitahu nanti yang harus difoto seperti apa? Kita ada pemberitahuan dulu nggak? Tidak ada. Gimana ngomongnya gimana? Ngomongnya minta bantuan ini ada mau jenazah mau didokumentasi seperti itu. Iya. Karena saya tidak tahu itu jenazah kenapa dan siapa saya Waktu itu nggak tahu ya. tidak tahu. Terus kemudian suasana di tempat saudara foto itu Ya. di ruangan atau di luar? Kayak di dalam sih. Di Di dalam. ruangan. Cuman terbuka. Kemudian banyak orang nggak di situ? Saya lihat sih banyak. Ya? Saya lihat sih banyak. Berapa Maksudnya, orang yang di tempat jenazah? Kalau banyaknya saya kurang paham karena saya di situ kan ya sempat rebutan juga. Perkiraan saudara lebih dari 5, lebih dari 10, Mungkin lebih dari 5. lebih dari 5 Iya. ya. Jadi ada beberapa orang di situ. Ada ya? beberapa orang. Jadi begitu datang langsung kita karena profesi kita memang suka foto ya. Iya. Langsung kita ambil foto-foto seperti Iya. itu ya. Dibayarkan juga saya gitu. Boleh. Bagaimana keterangan saksi tersebut hampir? Tidak keberatan yang mulia. Ya. Kata? Ya, silakan saudara untuk keluar ya. Silakan untuk saksi selanjutnya. Baik yang mulia, tapi sebelum saya melanjutkan, maaf yang mulia, sebelum saya melanjutkan pertanyaan kepada para saksi yang mulia, kami mencoba membuka Zoom di video ini. Ternyata ada pihak dari Polda masuk ke sini, ke Zoom kami yang mulia. Jadi kami baru membuka laptop, mau ditampilkan gambarnya di sini, tapi ada dari pihak Polda Jawa Barat ternyata masuk dalam Zoom itu juga yang mulia. Bisa saya tunjukkan? Ini tadi kita foto yang mulia. Maksud saya persidangan yang mulia ini yang insya Allah kita sama-sama menjaga yang mulia, jangan sampai ada intervensi tertentu sehingga persidangan ini tidak netral begitu yang mulia. Jadi pada saat kita mau menampilkan gambar tadi, ternyata gambar itu ke Polda yang mulia. Mohon diperhatikan yang mulia. Jadi seperti dibajak ini yang mulia. Iya. Iya. Kami keluar supaya tidak diakses oleh Polda Jawa Barat. Baik yang mulia. Bahwa saya menengahi di antara kedua belah tanpa
ikut kemana-mana. Baik, untuk itu ya kami ingatkan ada upaya sidang ini benar-benar untuk tidak ada kerusuhan. Baik, kami berharap tidak ada yang mulia dan hakim. Ya mudah-mudahan tidak ada ya, karena kami pun mengimbau. Siapapun. Baik, silakan untuk bertanya kepada kami. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi. Ya. Pak Alif ya. Alif ya. Saya panggil saksi ya. Saudara sehari-hari pekerjaannya apa? Ya, saya kadang-kadang sama wedding juga. Sama ya. Kurang lebih sama teman saya. Nah pertanyaannya mungkin kalau tadi Mbak yang sebelumnya saksi menyampaikan dia mengambil foto, apakah saudara saksi tugas lain selain foto atau apa video? Video ya, mengambil video langsung, gambar langsung ya pada saat itu. Baik, apakah pada saat mengambil video tadi pertanyaannya mungkin sama, tidak jauh berbeda. Pada saat jenazah datang, peti mayit datang, apakah kemudian dibongkar dulu, kemudian bagaimana? Tolong diceritakan. Ya, kalau pada saat itu yang saya ingat itu mulai dari jenazah datang, peti dibuka, dimandikan dan dikafankan. Sudah seperti itu aja. Prosesnya seperti itu. Dari dia datang nih jenazah bersama ambulan, turun peti dibuka, terus mayit dimandikan dan Nah, pada saat momennya Anda untuk ngambil video itu pada saat momen apa? Artinya pada saat dimandikan atau pada saat dibuka dulu tuh jenazah sehingga diperlihatkan apa luka-lukanya? Sejak turun dari mobil ambulan. Sejak turun dari mobil ambulan. Ya. Nah, pada saat video sejak turun dari mobil ambulan sampai kemudian itu peti jenazah dibawa ke petamburan, ditaruh di situ, kemudian dibongkar mayat. Apakah benar yang saudara lihat, saksikan semuanya berkaitan dengan tanda-tanda luka yang ada pada jenazah Abdul Hada itu? Benar? Ya, kalau yang saya lihat mau dari kamera ataupun saya lihat sekilas gitu, ya seperti itu yang saya dapat gambarnya. Ada luka, ya tidak wajar lah kalau menurut saya. Tidak wajar. Apa aja yang Anda saksikan luka itu? Kurang lebih sama teman saya tuh. Apa aja? Punggung. Sekarang kan kita ngasih gambar juga. Punggung terkelopet. Ya. Terus apa lagi? Terus ada kayak item 3 di sini, kadang-kadang ada yang 3, ada yang 4 kalau nggak salah. Luka tembak itu. Kurang paham luka apa, tapi memang ada lukanya. Ada yang lain? Kuku? Ya, sama kuku juga saya sempat video Kalau kemaluan? Kemaluan enggak. Kemaluan enggak. Nah, Kenapa kemaluan enggak? kalau tidak salah waktu itu sempat cuma pengurus FPI yang ngambil dah. Oh begitu ya. Karena katanya apa ya? Apa tuh? Aib Ya mungkin aib karena jenazah ya. karena kemaluan tadi. Oh begitu. Nah kemudian apakah setelah perekaman disimpan di satu file satu, kemudian itu gimana? setelah selesai memorinya langsung diambil, dikasihkan ke ini pengacara keluarga. Baik. Jadi tidak dimiliki oleh masing-masing pengambil itu ya. Langsung diserahkan sama memori. Tidak ada kemudian bahwa ada briefing, maksudnya ada ini yang diambil ini aja, luka ini enggak. Itu gimana? Itu sempat ada yang ngomong sih, kalau udah luka ini gitu. Oh sempat ada yang bicara. Entah siapanya saya kurang paham. Karena kan saya pegang kamera, fokus ke kamera dulu gitu. Fokus ke kamera. Jadi tiap dia ngomongnya luka yang ini atas saya sudah nunjuk mau nggak salah. Nah, pada saat Anda ngambil momen itu kamera tuh, apakah ada ngintip gitu loh dengan melihat oh benar nih Jelas. sekilas ya. Jadi tidak hanya terpengaruh pada video itu ya. Ya karena tidak wajarnya itu pada umumnya jenazah gitu. Oh begitu ya. Jadi pas dari luka-luka yang tidak wajar itu Anda lihat ya.
Baik. Setelah proses Anda ngambil video sampai 6 suara itu udah selesai atau ada proses lagi, misalnya pada saat dibawa ke rumah ahli waris atau keluarganya atau nggak ada. Jadi setelah pengambilan memori kita kasihkan ke pengacara keluarga ya, itu udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih nanti sudah datang. Sudah saksi ya. Waktu mengambil gambar itu, foto tadi itu, luka-luka yang dilihat pada jenazah itu saudara perhatikan nggak? Memperhatikan tidak, tapi melihatnya sekilas. Melihat sekilas ya. Terus waktu sudah jadi videonya itu, durasinya berapa lama? Oh, kurang ingat ya, karena kita ambil kan per jenazah kan. Per jenazah. Jadi ada 6 video tuh. Kurang lebih, iya. Kurang lebih ada 6 video ya. Nah, 6 video itu setelah saudara lihat, saudara buka lagi nggak? Sempat ditonton nggak? Enggak. Jadi jenazah keluarnya itu datangnya itu cepet gitu. Jadi nggak sempat yang selesai itu udah buka lagi. Jadi setelah divideokan, dimasukin ke memori, nggak sempat dilihat sama saudara? Enggak. Cuma melihatkan di kamera sama silakan. Oh gitu, langsung diserahkan kemudian. Diserahkan. Baik. Kemudian ada nggak yang menarik perhatian saudara Saksi gitu? Lukanya itu kok begini ya gitu? Ada nggak dari 6 tuh yang berkesan tanda petik ya? Ada nggak? Ya kalau itu ada salah satu jenazah yang cukup ini ya, panjang ya prosesnya ya. Terkelupas di punggung panjang. Itu menarik perhatian sehingga Ya saya teringat lah gitu lah ya. diingat itu sih. Ingat. Ada lagi nggak selain itu momen-momen itu? Ya kurang lebih karena tadi udah lihat foto ya. Iya. Jadi ada beberapa yang saya ingat juga kayak model buku ataupun yang hitam bulat di sini. Ya. Waktu itu kan tadi dengarkan di situ ada yang foto, ada yang video, ada keluarga korban, Ya. ada Pak Munarman, ada Habib Musyid, Ya. kemudian ada yang memandikan tadi kan 2 atau 3 orang tadi yang saya lupa tadi. Nah, ada nggak yang cerita di situ waktu ada video? Wah lihat tuh ada ini, lah ada bekas-bekas itu. Oh kalau yang bicara saya kurang tahu ya, tapi suaranya memang Ada kan? Ada. Tanya saya, waktu saudara dengar itu ada nggak yang bicara soal kukunya dicopot? Ada nggak? Ada. Dengar nggak saudara? Dengar. Yakin ya? Dengar dong. Sudah disumpah ya? Nah, kemudian yang soal kemaluannya ada masalah, entah bengkak atau luka, dengar nggak? Saya dengar karena kan saya tidak boleh mengambil. Tapi dengar kan? Dengar. Dengar. Baik, kuku dikelupas, terus yang kemaluan. Yang ketiga, yang apa namanya? Kuku dicopot tadi ya, terus yang terkelupas gitu ada nggak? Tadi kan saudara lihat juga kan? Ada nggak yang bicara, oh itu punggungnya terkelupas, tangan juga dengar nggak? Dengar, ada. Karena kan banyak orang juga di situ. Iya. Siapa yang bicara saya kurang paham. Bukan yang bicara, saya tanya, dengar nggak? Dengar. Dengar, tapi nggak tahu siapa yang bicara. Siapa yang bicara. Baik, saya ulang lagi. Tadi yang soal kemaluan para korban, ada yang ganjil lah di situ kan? Ya karena kan kita nggak boleh mengambil. Iya, tapi kan itu tuh kemaluannya kenapa tuh ada yang bicara Ada begitu bicara. kan? Nah kemudian yang terkelupas ya di beberapa anggota kukunya saudara juga dengar. Iya. Yang kukunya copot tadi saudara juga dengar. Terus yang bicara ini kayaknya disiksa nih, ada nggak yang ngomong gitu di situ? Kalau yang bicara disiksa saya dengar tapi nggak tahu siapa yang bicara ya. Iya. Saya cuma dengar aja. Iya, karena luka itu kan orang jadi memikir, oh ini kayaknya disiksa, wajar kan ketika melihat ada yang bicara gitu. Tapi saudara dengar ada yang bicara itu ya? Baik, cukup bisa. Tom. Baik, saudara Alif, assalamualaikum. Saya hanya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, tadi Anda mengatakan Anda mendengar ada orang yang berbicara, tuh ada luka tuh kulitnya terkelupas, tuh kukunya copot. Nah, ketika Anda mendengar itu, apakah spontan Anda melihat? Jadi ada reaksi
daripada perkataan-perkataan seperti itu sehingga hati Anda menggerakkan kedua mata Anda untuk melihat. Benar nggak sih? Kan iya. Nah, dan dia bicaranya cukup kencang, Mas. Nah, baik. Berarti Anda lihat ya. Jadi si ini ngomong, tuh ada luka tuh, langsung Anda lihat. Iya, terus pakai kamera. Ya. Nah, ketika Anda lihat, sesuai nggak yang Anda lihat dengan apa yang dibicarakan sama orang itu? Sesuai. Jadi ketika dia bilang, ini luka terkelupas nih, Anda lihat, sesuai. Iya. Ini kukunya dicopot nih, Anda lihat, sesuai. Iya. Cukup, satu. Kedua pertanyaan saya. Berarti Anda tahu, ingat, tidak lupa akan yang Anda videokan tadi? Kalau file videonya saya mungkin udah lupa ya, tapi karena dilihat tadi ditunjukkan sedikit-sedikit ingat lah. Ingat, lupa sama tidak tahu itu beda. Yang saya tanyakan, Anda tidak tahu apa lupa? Lupa. Lupa kan? Bukan tidak tahu kan? Iya. Jadi bisa saja ketika saya lihatkan, Anda ingat. Ya, kan. Tapi di sini saya nggak mau lihatkan. Karena saya cukup tahu bahwasanya Anda lupa. Orang lupa perlu diingatkan. Terima kasih yang mulia. Tahu nggak Habib Bahar di sini tadi sama saudara apa tadi Budi berdua dibawa ke sini, tahu Habib Bahar kasusnya apa? Enggak. Nah, itu kalau yang saya lihat di YouTube itu ya kasus KM 50. KM 50. Apa yang saudara tahu apa? Ya kayak gitu. Maksudnya di kita yang ada itu KM 50 gitu. Jadi Habib Bahar diajukan ke sini, saudara kurang paham? Kurang paham. Kurang paham. Nah, Baik, masalahnya. kalau kurang paham. Itu pengetahuan saksi. Banyak saya bertanya. Kakak. Baik, ya. Kakak. Baik, silakan sudah di belakang. Terima kasih. Silakan beralih. Silakan bertanya, Pak. Baik, yang mulia, terima kasih yang mulia. Habib Ali Ridho, Anda panggil saksi ya? Ya. Saksi, sejak kapan saudara saksi mengenal Habib Bahar? Bismillah. Sekitar tahun 2010-2009. 2010-2009. Selama kenal dengan Habib Bahar, menurut saksi apakah selama ini ada hal-hal yang kurang pas dengan kondisi beliau? Ya, kalau saya melihatnya sih banyak tuduhan-tuduhan sama beliau ini yang nggak sesuai dengan yang saya alami tiap hari sama beliau. Ya kan banyak yang bilang beliau intoleran lah, ini sampai masalah yang di sini. Nah, itu nggak pas banget gitu. Itu bukan Habib Bahar yang saya kenal. Kalau Habib Bahar yang Anda kenal? Habib Bahar yang saya kenal adalah dia seorang pemuda yang cerdas, yang setia kawan, yang dia umur lebih muda dari saya, tapi saya banyak belajar dari dia. Dia mengajari saya tentang bagaimana cinta Indonesia, dia mengajari saya bagaimana berkorban. Bahkan ini sangat berkesan sekali sewaktu beliau di Gunung Sindur. Terakhir kalimat kami ini, karena sayang, kami tahu Habib Bahar ini banyak yang nggak suka. Kami sempat bilang, keluar dari sini istirahat dulu. Ya udah jangan dulu keliling-keliling, istirahat dulu. Biar kami ini juga enak dapat pengajiannya. Tapi jawaban beliau itu yang buat kami merasa bangga kenal beliau. Dan akhirnya ya, beliau dapat masalah ini lagi. Kata beliau apa? Selama mata Bahar bin Ali masih melihat kemungkaran, selama telinga Bahar bin Ali bin Smith masih melihat kemungkaran, maka selama itu pula lisan Bahar bin Ali bin Smith tetap akan menyampaikan kebenaran. Saudara saksi mengetahui ya permasalahan kenapa
Habib Bahar dihadirkan di persidangan ini? Tahu, Tahu ya? tahu. Tentang Berita bohong. berita bohong. Ya. Apakah ceramah yang kaitan dengan Habib Bahar di Bandung yang kemudian akhirnya viral terus kemudian membawa Habib Bahar menjadi pesakitan di media hijau ini, apakah ceramah beliau sesuai dengan faktanya? Selama saya kenal Habib Bahar bin Smith, saya sudah disumpah. Selama saya kenal Habib Bahar bin Smith, tidak ada satu huruf yang bohong keluar dari lisan. Jangankan kalimat, jangankan dia berceramah, dia sama kami aja. Beliau adalah orang yang nggak peduli siapa yang salah gitu. Walaupun sahabatnya, walaupun orang dekatnya, kalau salah akan dikatakan salah gitu. Kami ini udah kenyang gitu. Dan itu alhamdulillah ya. Dan beliau kalau mau menegur nggak mikir itu harus begini dulu, enggak. Yang salah disampaikan salah, yang benar dikatakan benar. Habib Bahar bukan orang yang mengatakan kebenaran karena kebencian, enggak. Dia benar ya benar. Mau dari kelompok mana benar dia bilang benar. Bahkan kan kita tahu sama tahu Habib Bahar ini sering ngomongin Pak Jokowi yang salah gitu, yang salahnya dari Pak Jokowi. Saya masih ingat Habib Bahar pernah berucap masalah Hari Santri Nasional. Itu beliau bikin khusus ceramah. Beliau memuji Pak Jokowi karena meresmikan Hari Santri Nasional. Artinya beliau mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap salah, tapi tidak menghilangkan kebenaran. Ya, jadi itu yang kami kenal dari Habib Bahar. Pada kebaikan beliau juga sampaikan. Iya, ada kebaikan. Beliau tidak pernah menghilangkan kebaikan seseorang. Tapi kalau salah ya dibilang salah, nggak peduli siapa. Tapi kalau benar ya benar. Artinya figur beliau selama ini fair gitu ya. Fair kalau buat saya. Jangankan Pak Jokowi, saya sahabatnya kalau salah ya salah. Baik, apakah saudara tahu juga berkaitan dengan ceramah Habib yang menyampaikan maulid ya, Habib Rizik di Petamburan yang kemudian kena pasal penghasutan, Iya. kaitan dengan adanya acara maulid di Petamburan, saudara paham juga? Paham? Bisa saudara sampaikan mungkin? Iya, kebetulan saya kan juga YouTuber tuh. Ya, apa yang saya sampaikan itu juga nyerempet-nyerempet sama UU ITE gitu. Ya, jadi memang yang kami tahu kalau orang itu niat buruk ya bisa aja dibuat-buat itu masalah jadi begitu. Padahal memang jelas kalau yang disampaikan Habib Bahar, Habib Rizik ditahan karena maulid. Ya memang acaranya maulid. Dan maulid itu menjadi penyebab adanya pelanggaran protokol kesehatan kan gitu. Tapi gara-gara itu Habib Bahar dibilang enggak, Habib Rizik bukan ditahan karena maulid tapi protokol kesehatan. Baik, tadi saudara kan YouTuber tuh menyiarkan juga ya pada saat itu ya, bahkan saudara hadir juga di Hadir, wah itu konten. HRS. Iya. Nah, menurut saudara pada saat hadir, pada saat di maulid itu kemudian tahu juga KM 50 fakta-fakta yang ada, menurut saksi, saudara saksi melihat itu? Kalau saya melihatnya sebagai orang awam ya dalam hukum tapi YouTuber, alhamdulillah dengan adanya sidang ini terbukalah kebenaran gitu. Ya, alhamdulillah. Kami melihat justru dengan di sidangnya Habib Bahar di sini, kami yang selama ini masih bertanya-tanya apa yang terjadi di KM 50, hari ini bersama sidang ini seluruh rakyat Indonesia melihat apa yang sebenarnya terjadi di KM 50. Bukan hoax, bukan hoax. Dengan proses hukum bebasnya para terdakwa di Pengadilan Jakarta Selatan terhadap peristiwa KM 50. Iya, saya tahu. Tahu ya? Tahu. Juga mengikuti konten itu ya? Mengikuti tapi nggak naikin konten itu karena sedih gitu. Ini tadi di sini pun saya rasa nggak kuat karena mengingat 6 orang yang meninggal dunia itu. Apakah saudara juga menaikkan konten pada saat pengambilan jenazah? Enggak. Tidak ya? Tidak. Masih punya hati saya. Atau pernah berhubungan dengan pihak keluarga dari para syuhada? Sebulan atau 2 bulan setelah peristiwa tersebut ada acara maulid, kami diundang datang.
mulia, saya ke yang lain. Baik, terima kasih. Saudara saksi, waktu persidangan yang sebelumnya ada kesaksian dari beberapa saksi yang diajukan di sini yang beberapa kali mengeluarkan pernyataan bahwa statement Habib Bahar atau banyak ceramahnya mengandung konten yang bermuatan radikal, kemudian intoleran. Jadi bahasa-bahasa radikal intoleran itu seakan-akan mudah terucap gitu ya di persidangan ini oleh yang sebelumnya. Nah, saya mau tanya secara objektif karena kan tadi saudara secara tidak langsung saya menangkap bahwa kenal baiklah sama Habib Bahar secara personal gitu. Nah, apakah bisa diceritakan secara kepribadian beliau lebih dalam dan juga terkait dengan dua hal tadi yang saya katakan, intoleran sama radikal tadi, apakah ada? Kalau ada, konkretnya seperti apa? Terima kasih. Alhamdulillah, ini kalau diceritain semua banyak sih. Habib Bahar itu sosok yang luar biasa yang saya ini secukupnya waktu beliau ditahan di Gunung Sindur, waktu kami besuk itu yang mendampingi Habib Bahar hampir semua napi gitu dari segala macam suku ada, bahkan ada orang asing, orang Negro, ada segala macam agama juga ada di situ. Dan pernah satu waktu besok beliau ke kamar mandi, saya iseng nanya teman-teman napi ini, gimana perlakuan Habib Bahar sama kalian? Itu ada napi-napi yang beragama Kristen, mereka mengatakan kami bersyukur ada Habib Bahar karena selama ini kami tidak bisa melakukan peribadatan kami di penjara ini kalau bukan karena Habib Bahar. Karena Habib Bahar memperjuangkan misa, waktu itu misa Natal karena adanya PPKM, ada pandemi. Kalau umat Islam, kata Habib Bahar memperjuangkan itu, kalau umat Islam bisa takbiran di malam hari raya, kenapa umat Kristen nggak bisa misa Natal? Dan itu akhirnya mereka melaksanakan misa Natal. Jadi kalimat-kalimat intoleran Habib Bahar ini kami belum menemukan gitu. Di mana kata-kata apa yang intoleran? Bahkan Habib Bahar ini tinggal di Manado. Saya kenal baik sama keluarganya. Saya sebelum kenal Habib Bahar kenal keluarganya dulu, Pak. Di Manado itu almarhum Habib Ali, Habib Bahar radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang tokoh di Manado yang dihormati semua agama. Bahkan Habib Ali ini termasuk habaib yang sering membantu agama lain. Kalau Idul Fitri itu agama lain datang ke tempat Habib Ali untuk membawakan hadiah. Bahkan waktu Imlek beliau bawakan juga. Jadi keluarga bin Smith di Manado ini luar biasa. Bahkan waktu itu sempat ada kasus kedatangan Habib Bahar mau ke Manado disambut oleh suku setempat katanya, ormas ternyata. Singkat cerita ternyata ormas tersebut dalam tanda kutip patut diduga ada yang memboncengi. Karena begitu Habib Bahar sampai di sana, justru pembesar-pembesar agama lain di Manado itu yang mengawal Habib Bahar. Selama ini Manado alhamdulillah aman-aman aja. Habib Bahar kan baru-baru ini aja di Manado ada masalah itu, dan itu kami melihatnya sebagai orang awam ya, ada kepentingan lain di situ, ada kepentingan yang mungkin diduga politis ya, karena kalau dalam hukum ini kadang-kadang kepentingan politik pun berpengaruh, tapi kami tidak tahu, ini hanya asumsi dari kami, karena kenyataannya kami nggak pernah melihat Habib Bahar intoleran gitu. Bahkan saya itu sering berjalan sama beliau di luar acara. Saya termasuk sahabat beliau yang nggak suka kalau lagi acara-acara begitu resmi-resmian begitu rame-rame orang, itu kurang asik dekat sama beliau, nggak kelihatan aslinya beliau gitu. Jadi kadang-kadang kalau beliau bete tiba-tiba nelpon, ayo kita jalan. Nah, beliau kalau jalan-jalan itu dengan pakaian nyaman, beliau nggak suka ngelihat orang yang nggak mampu beliau bantu, dan nggak peduli agama apa. Saya ini YouTuber. Dan saya tahu sahabat saya ini bisa mengundang konten yang viral. Saya tahu itu. Tapi setiap saya berbicara sama beliau, yang ini biar orang tahu ya, jangan. Urusan pribadi Anda biar aja begitu.
kebaikan pribadi Anda jangan sampai orang tahu, biar Allah yang tahu, biar Allah yang balas. Sampai tadi kami ini sahabatnya, kami sering mendengar orang-orang mencaci maki beliau, menghina beliau, memfitnah beliau. Kami yang marah. Apa kata beliau? Jangan Aldo, pribadi bahan ini tidak penting. Yang penting bangsa Indonesia, yang penting agama. Biarkan orang menjadi mati. Kami ingin melaporkan orang-orang itu sampai disumpah sama beliau. Jangan disumpah. Jadi kami nggak pernah mengenal Habib Bahar yang intoleran kepada orang-orang yang membenci beliau. Bahkan tadi ada berita, wallahu alam benar tidaknya, saksi yang memberatkan beliau, ada yang jatuh sakit, ada yang kecelakaan katanya. Wallahu alam ya, saya cuma mendengar. Itu saya pribadi, alhamdulillah. Apa kata Habib Bahar? Dimarahi saya, jangan dong, tidak boleh. Insya Allah jadi hidayah, insya Allah dia bertobat. Itu Habib Bahar yang saya kenal, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Saya sudah disumpah dengan Al-Quran. Terima kasih. Saya tertarik tadi yang di Manado tadi ada kejadian tuh. Itu kapan tuh kira? Itu kalau nggak salah sebelum awal-awal pandemi itu 2020 kalau nggak salah ya. Akhirnya beliau jadi ceramah nggak atau? Jadi karena tokoh-tokoh sebetulnya malah tokoh-tokoh agama lain di Manado itu nggak ada yang mau begitu. Itu patut diduga ormas bayaran. Iya, karena ternyata pengajian Habib Bahar dihadiri oleh tokoh-tokoh agama lain gitu. Bahkan jadi acara besar itu, acara bagus. Jadi lambang toleransi di Manado. Isi ceramahnya soal apa? Tentang persatuan. Tentang persatuan. Iya, Habib Bahar, orang mengenal Habib Bahar itu mungkin dari potongan ceramah. Tapi logika akal sehat saya ini ya, saya. Bagaimana cuma potongan ceramah 5-10 menit kalian akan menilai seutuhnya sosok manusia? Nggak bisa. Ya, dan perhatikan apa yang disampaikan oleh Habib Bahar dalam setiap ceramah itu. Andai kata beliau menyebut nama, maka yang dibahas oleh beliau adalah tentang kezalimannya. Dan beliau tidak peduli mau kezaliman itu dari umat Islam, ya dia bilang salah itu. Dan andai kata itu kebenaran keluar dari lisan musuhnya atau perbuatan musuhnya, dia akan katakan itu benar. Begitu. Ada nggak Habib tuh pernah ceramah itu mungkin karena situasi yang memojokkan beliau, tapi ada situasi lain juga yang memang menguntungkan beliau, kemudian beliau memanfaatkan euforia masa itu untuk sesuatu yang anarkis gitu, pernah nggak? Kalau beliau mau udah rusuh dari dulu itu. Tapi selama yang kami tahu, setiap masanya sudah marah, beliau yang maju untuk menenangkan. Bahkan di Pontianak kami sudah dihadap, Habib Bahar turun untuk meminta maaf kepada orang-orang yang menghadap. Orang-orang yang cinta beliau sudah mau maju, tapi Habib Bahar memberi ketegasan kepada yang cinta kepada beliau, ditegasin sama Habib, disumpah, jangan, ini urusan anak. Beliau ke depan ke musuhnya dengan meminta maaf. Ada yang lebih toleransi dari itu. Baik, terima kasih dari Siap. saya cukup. Terima kasih majelis yang mulia, rekan jaksa yang terhormat. Saksi, kalau saya menyatakan atau membuat statement seperti ini, bahwa dalam berdakwah setiap ulama atau kiai atau ustadz itu berbeda cara menyampaikan ceramah atau cara berdakwahnya. Sepakat ya? Sepakat. Saksi kan tahu nih bagaimana cara Habib Bahar menyampaikan ceramah, selalu menggebu-gebu, penuh dengan semangat. Tetapi ada sebagian orang yang menyebutkan, terutama di dalam kasus ini, bahwa ceramah Habib yang menyangkut tentang kasus Habibana Rizik Syihab
itu adalah provokatif, kan gitu, intoleran. Menurut pengetahuan saksi bagaimana terhadap sandangan atau yang disandangkan kepada Habib? Provokatifnya di mana? Alhamdulillah selama persidangan Habib Rizik nggak ada rusuh, nggak ada kejadian-kejadian yang membuat massa itu membakar atau apa, nggak ada. Padahal kalau memang provokatif beliau bisa, dan orang-orang yang mencintai juga militan, ya militan, dan itu tidak diragukan. Andai kata mau, andai kata memang radikal, andai kata memang intoleran, maka beliau tinggal ngomong, sikat, dijadiin sama anak-anak itu. Tapi beliau nggak pernah ada itu. Jadi itu tuduhan yang tidak berdasar. Atas dasar apa provokatifnya? Apa yang timbul akibat ucapan Habib Bahar? Tidak ada. Tidak ada kejadian satupun yang membuat massa menggeruduk, massa brutal, nggak ada. Jadi itu tuduhan atau mengejek baik agama lain atau ras lain. Tidak ada. Yang kami tahu, yang Habib Bahar keras betul adalah tentang kezaliman kebijakan pemerintah. Itu yang kami tahu. Dan beliau bukan orang yang tidak bisa menerima pejabat itu datang ke tempatnya. Enggak. Beliau tidak bisa menerima kezaliman. Yang dilihat bahwasanya ini kebijakan yang menyengsarakan rakyat, ya itu yang beliau ucapkan. Dan beliau nggak bisa menjadi ulama yang apa itu, pura-pura baik gitu. Enggak, jelek ya dibilang jelek sama dia. Kita juga jelek dibilang jelek. Jadi nggak ada Habib Bahar apa itu ngomong sesuai pesanan, nggak ada. Dia ngomong sesuai iman dan sesuai ilmu yang dia ketahui. Allahu Akbar. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya saksi. Di dalam ceramah yang disampaikan oleh Habib di daerah Bandung yang kasusnya sekarang lagi disidangkan, Habib menyampaikan tentang kezaliman. Pernahkah Habib mengajak jamaahnya untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah karena kezaliman tersebut? Tidak pernah sama sekali. Bahkan saya menjadi saksi. Habib Bahar di Gunung Sindur itu ada beberapa napi-napi teroris di sana. Napi-napi yang sudah terpapar radikalisme. Itu jadi napi yang suka nyium bendera merah putih, napi yang nyanyi Indonesia Raya, napi yang ngaji. Ya, jadi kalau Habib Bahar mau berontak sama NKRI itu tuduhan fitnah keji. Baik. Jadi yang dimaksud dengan mari kita lawan kezaliman di dalam ceramah tersebut, itu menurut pengetahuan saksi apa itu? Kewajiban sebagai umat Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dua hal yang tidak mungkin terpisah. Kalau mau dianalogikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar itu seperti kita mempunyai kebun. Amar ma'ruf itu menanam, nahi mungkar itu membasmi hama. Kalau kita hanya amar ma'ruf, maka kita hanya menanam. Kita biarkan hama menggerogoti tanaman kita, tentu panen kita akan gagal. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban dalam Islam. Ada ulama yang dengan penuh kelembutan mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Ada ulama yang seperti Habib Bahar dengan ketegasannya, dengan keberaniannya melawan kemungkaran, kezaliman dari siapapun orangnya. Baik, saksi. Ini pertanyaan terakhir. Pada keterangan saksi yang terdahulu, yaitu Gus Rofi itu, ya, bahwa kenapa beliau mendukung tentang pelaporan yang dilakukan oleh Tubagus Nur Alam, karena dia Gus Rofi ini tidak mau orang mencintai Habib dengan gelap mata, kan gitulah ya, dengan membabi buta. Kan. Yang saya tanyakan, apakah jamaah Habib Bahar pun termasuk saudara saksi sebagai temannya mencintai Habib karena memang gelap mata atau membabi buta? Bagaimana mengukur cinta di dalam hati? Nggak ada ukurannya. Ya, mungkin ada orang yang mencintai Habib Bahar sekedar cinta beliau begini aja. Ukuran cinta berbeda-beda.
Saya tidak menyalahkan Gus Rofi melihatnya seperti itu, karena mata Gus Rofi bukan mata saya. Saya tidak menyalahkan Gus Rofi mengatakan tentang Habib Bahar seperti itu, karena memang hati Gus Rofi bukan hati saya. Jadi bagaimana saya harus mengukur cinta itu gelap mata atau tidak? Selama saya mencintai Habib Bahar, saya mengenal Rasulullah. Dan selama mencintai Habib Bahar, kami mengenal surga. Dan selama kami mencintai Habib Bahar, disitulah kami tahu hidup kami untuk mencari surga. Baik, baik. Siap. Terima kasih, saksi. Sama-sama. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saya mau tanya berkaitan dengan apa yang disampaikan, karena dalam ceramah Habib Bahar di Gelegar di Bandung tersebut ada yang berkaitan dengan cinta NKRI, dan tadi sempat Anda sampaikan cinta NKRI yang disampaikan Habib Bahar itu seperti apa sih? Cinta NKRI yang Habib Bahar sampaikan itu adalah bagaimana kita menjadi rakyat Indonesia yang bisa saling membantu rakyat Indonesia. Karena sampai hari ini kami tahu, kami melihat semua kebijakan banyak yang akhirnya justru merugikan rakyat Indonesia sendiri. Indonesia ini merdeka karena perjuangan rakyat. Tapi setelah Indonesia merdeka, kenapa jalannya pemerintahan ini justru menyengsarakan rakyat? Itu yang dia lihat. Dan beliau mengajak rakyat untuk bersuara bersama untuk melawan kezaliman ini. Habib Bahar tidak pernah mau menggulingkan sebuah pemerintahan, tapi Habib Bahar sedang memperjuangkan kemakmuran rakyat Indonesia. Sampai hari ini, semua yang Habib Bahar katakan kita rasakan sama-sama. Hampir semua kebijakan sekarang ini adalah kebijakan yang dipengaruhi oleh kezaliman oligarki. Dan ini yang dilawan oleh Habib Bahar. Habib Bahar membuat rakyat sadar. Habib Bahar membuat rakyat mau bangkit. Untuk apa? Untuk rakyat Indonesia sendiri. Karena sampai hari ini mana rakyat Indonesia keadaannya? Apa yang makmur sekarang? Apa yang makmur? Kalau kami mau sebutkan terlalu banyak, Pak. Tonton aja di konten saya, banyak itu. Terima kasih. Ya. Ketika Anda berada di Gunung Sindur, tadi Anda sampaikan bahwa ada napiter yang sampai dia mencintai NKRI. Ya. Itu Anda pertanyakan seperti apa modelnya? Kalau saya mengetahui orang-orang yang sudah terpapar radikalisme teroris, itu kan kayak udah di brainwash. Ya sampai mereka rela tuh naruh bom di dalam tubuh untuk bom bunuh diri. Jadi ini orang udah kena brainwash. Orang yang udah kena brainwash seperti itu ketemu Habib Bahar, diajarin sama Habib Bahar, jadi dia cinta NKRI. Jadi kan kita tahu sama-tahu tuh ada beberapa aliran yang kita sebut Islam yang melenceng lah, yang mengatakan bahwasanya hormat bendera itu haram, nyanyi Indonesia Raya itu nggak boleh. Itu kan udah salah banget itu menurut kami. Dan alhamdulillah orang-orang seperti itu sama Habib Bahar kembali ke Indonesia Raya kok, kembali hormat sama bendera. Itu terjadi di Gunung Sindur, dan saya tahu. Lalu terkait dengan intoleransi, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa di Gunung Sindur tersebut ada terkait ada perayaan misa, ya. Tapi Habib Bahar berusaha memperjuangkan untuk kaum Nasrani mengadakan misa Natal. Seperti apa sih yang diperjuangkan oleh Habib Bahar terkait dengan toleransi beragama? Alhamdulillah saya melihat bahwasanya justru yang banyak pasang badan untuk Habib Bahar di penjara justru orang-orang yang beda agama malah. Ya beliau, saya beberapa kali besok beliau itu yang di samping-samping beliau orang-orang yang beda agama. Jadi nggak ada sedikit pun permusuhan. Apalagi di Manado. Di Manado saya tahu betul keluarganya. Manado itu selama Habib Bahar di sana, keluarga Habib Bahar di sana tidak ada kerusuhan keagamaan di situ. Di Manado itu ada kampung Arab, ada kampung Bin Smith namanya. Jadi Bin Smith ini seolah-olah punya kampung sendiri gitu. Nah di kampung Bin Smith itu suku-suku yang lain di Manado juga ada di situ gitu. Dan mereka hidup harmonis. Bin Smith yang punya Manado. Bin Smith yang punya Manado. Iya. Jadi harmonis nggak ada itu. Jadi saya akan jangan bicara ya.
kecuali saksi. Saya lanjutkan yang mulia. Saya mau tahu kalau ada satu kalimat Habib Bahar bin Smith yang memojokkan agama lain, satu aja dari video, satu aja kalau ada, nggak pernah. Kalimat yang membuat beliau sampai hadir di persidangan ini hanya menceritakan tentang korban K50. Nggak ada menyebut agama, nggak ada menyebut suku, nggak ada menyebut ras. Apa yang beliau sebut? Matinya 6 syuhada. Itu yang beliau sebut. Kenapa jadi keintoleran? Jadi kenapa jadi ke radikal? Hubungannya kemana? Itu yang kami bingung. Jadi mudah-mudahan majelis hakim dengan persidangan yang mulia ini Allah tunjukkan yang benar itu memang benar. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan tadi yang sudah disampaikan terkait dengan kezoliman yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah dalam beberapa statement daripada atau ceramah Habib Bahar ini melawan kezoliman pemerintah yang sah atau bagaimana? Pemerintah negara kita ini adalah pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokrasi. Artinya rakyat itu boleh mengkritisi selama itu dengan bukti. Kita bukan negara khilafah kan? Kita negara demokrasi. Artinya rakyat berhak untuk bersuara, menyampaikan apa yang dirasa. Dan kalau selama kalimat rakyat tersebut memang benar adanya, jangan dikriminalisasi dong. Kita negara demokrasi, boleh kan? Bahkan ulama, kami berharap semua ulama yang masih diam jadi kayak Habib Bahar. Iya, udah terlalu banyak yang lembut, kita perlu yang tegas. Iya, betul. Karena kalau dilembutin mulut terus-terusan deh. Itu yang kami rasakan. Kami sebagai rakyat biasa, kami berharap akan banyak seperti Habib Bahar yang beliau berucap tidak peduli apa yang dihadapi, tapi beliau menyampaikan kebenaran demi rakyat Indonesia. Betul. Beliau tidak hanya memperjuangkan Islam, beliau memperjuangkan keadilan semuanya. Yang merasakan ketidakadilan di Indonesia ini kan seluruh rakyat Indonesia. Kezaliman ini ada untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan ini yang beliau perjuangkan. Oke, terkait dengan tadi yang disampaikan, ada apresiasi daripada Habib Bahar bin Smith terhadap pemerintah Jokowi. Ada. Terkait dengan Hari Santri Nasional. Betul. Itu menurut saksi itu seperti apa yang disampaikan oleh Habib Bahar ketika Anda sebagai sahabat yang dekat dengan beliau? Alhamdulillah saya belajar bahwasannya Habib Bahar mengatakan yang benar. Itu benar, bukan mengatakan yang benar hanya dari kelompoknya. Enggak. Beliau mengkritisi yang salah tapi enggak meninggalkan yang benar gitu. Kita tahu sama tahu ini Indonesia sekarang terpecah-pecah kayak bong kadrun kampret kan gitu. Kalau udah yang cebong ngomong, yang sini nggak mau percaya. Habib Bahar nggak begitu. Habib Bahar mau dari kelompok mana saja benar, dia katakan benar. Mau dari kelompoknya sendiri salah, dikatakan salah. Saya ini juga salah satu aktivis kemanusiaan. Mungkin bapak-bapak juga udah tahu masalah vaksin, masalah mandatory vaksin. Di saat saya menyampaikan hal ini kepada Habib Bahar tidak langsung mendukung apa yang saya sampaikan. Akan tetapi Habib Bahar bertanya, kenapa ente begini, kenapa ente begini? Setelah melalui diskusi panjang, baru ada keputusan dia. Jadi dia tidak membela kebenaran karena kelompok, bukan. Dia membela kebenaran memang benar. Dan terbukti, begitu Pak Jokowi meresmikan adanya Hari Santri, beliau tidak sungkan-sungkan untuk memuji Pak Jokowi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, terkait dengan provokatif. Terkait dengan provokatif, apakah Habib menurut saksi yang namanya provokatif cinta NKRI itu provokatif? Enggak lah. Justru kalau kalimat cinta NKRI dikatakan provokatif, Indonesia merdeka karena kalimat provokatif. Karena Bung Tomo dengan provokatifnya memekikkan Allahu Akbar di Surabaya untuk melawan penjajah.
Kalau tidak ada kalimat-kalimat seperti Habib Bahar, nggak ada ceritanya Bandung Lautan Api. Dan itu semuanya terjadi karena ulama-ulama pada saat itu menginginkan Indonesia lepas dari penjajahan. Dan itu yang dilakukan oleh Habib Bahar sekarang. Oke. Lalu tadi saya lupa ya, ketika Anda menyampaikan terkait dengan vaksin tadi. Iya. Ya, setelah Anda diskusi dengan Habib Bahar, jawaban beliau itu seperti apa? Istimewa jawabannya. Apa tuh? Kata Habib Bahar, ya kalau memang begitu, mestinya pemerintah tidak boleh memaksakan. Yang mau ya, Anda nggak nyuruh dan Anda nggak ngelarang. Biarkan kembali ke haknya. Dan itu sama dengan apa yang kami harapkan sebetulnya. Nah ini kan ada kesewenang-wenangan pemerintah di situ. Iya, beliau tidak mengatakan beliau anti vaksin, ya enggak. Beliau bilang, oh berarti ada yang meyakini vaksin baik. Ada deh. Oh iya, itu boleh itu berarti. Bagi orang yang meyakini vaksin baik, silakan. Bagi yang nggak meyakini vaksin baik, juga silakan. Ana tidak menyuruh dan tidak melarang. Itu kalimat beliau. Artinya beliau melawan kesewenang-wenangannya, kezalimannya dari sebuah kebijakan pemerintah. Begitu. Oke, terima kasih. Yang lain? Baik, saya panggil saksi ya. Siap. Sudah saksi, dari pernyataan ceramah Habib Bahar, Anda sudah menyaksikan ceramahnya kan? Hafal ya? Iya. Masya Allah. Apa yang beliau sampaikan tentang kritik tentang ketidakadilan itu, apa yang ketidakadilan yang saudara saksi rasakan di kehidupan sehari-hari? Banyak, dan memang faktanya. Contohnya sampai hari ini kita melihat bagaimana keadaan rakyat yang miskin makin miskin, benar-benar kehilangan lapangan pekerjaan, berapa orang dipecat dan banyaknya kedatangan TKA asing, dan itu semua fakta. Yang lain lagi? Banyak ya masalah tentang ketidakadilan hukum. Ya, ketidakadilan hukum, Habib Rizik di penjara hanya karena maulid, yang protokol kesehatan itu dijadikan dalil untuk itu. Sementara banyak juga orang yang melanggar protokol kesehatan dan kelihatan. Ya, bahkan ada beberapa yang saya angkat, saya masih ingat betul ini. Gubernur Jawa Timur bikin pesta ulang tahun dengan mengadakan kerumunan, tapi cuma hanya didenda tapi tidak ditahan, tidak ada yang melakukan persidangan. Ini kan ketidakadilan dalam hukum. Sementara hukum itu di atas segala-galanya. Betul. Itu, jadi ketidakadilan itu ada, kesewenang-wenangan itu ada, kemiskinan itu ada, rakyat yang memang menderita juga ada. Begitu. Jadi sesuai dengan tuduhan yang dituduhkan kepada beliau dalam kasus ini adalah tentang hoax ya? Iya. Adakah kebenaran dalam tuduhan itu bahwa ceramah beliau itu adalah hoax? Saya tadi sudah disumpah, tapi sekarang saya bersumpah lagi demi Allah dan demi Rasulullah SAW. Tidak selama hidup saya di dunia dan akhirat. Kalau apa yang Habib Bahar sampaikan di ceramahnya beliau di Bandung yang membuat beliau masuk di dalam persidangan ini itu hoax. Semua yang beliau katakan adalah benar dan fakta dan yang terjadi. Kemudian selanjutnya, apa ajaran beliau itu tentang kecintaan kepada negara Republik Indonesia ini? Banyak. Kami diajari bagaimana toleransi antar umat beragama. Habib Bahar pernah menyampaikan kepada kami tentang sebuah hadis Rasulullah, man adza zimmiyan faqad adzani. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengganggu zimmi, zimmi itu adalah orang di luar Islam yang hidup bersama orang Islam tapi tidak mengganggu orang Islam. Rasulullah mengatakan, man adza zimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu orang zimmi itu sudah mengganggu aku. Habib Bahar menjadikan dirinya sebagai tameng bagi orang-orang zimmi, orang-orang di luar Islam yang hidup bersama Islam, yang tidak mengganggu Islam. Habib Bahar yang menjadi tameng. Beliau yang mengayomi mereka. Nggak sekali dua kali kami melihat di Pondok Habib Bahar kedatangan orang-orang di luar Islam yang duduk bersama-sama Habib Bahar, sama-sama, dan mereka menceritakan masalahnya dan Habib Bahar membantu menyelesaikan masalahnya. Seperti apa itu membela? Beliau pernah membela zimmi juga ya? Di penjara itu kan jelas itu. Di penjara itu sampai terjadi toleransi yang luar biasa itu. Saya kagum betul sama beliau, sampai nggak cuma di Indonesia. Karena saksi menengok beliau ya? Paling sering. Paling sering. Iya.
Sudah berapa kali? Nggak kehitung. Nggak kehitung. Iya, nggak ngitungin saya kalau sama sahabat. Iya. Kemudian tadi saksi menyampaikan juga bahwa saksi pernah diundang ke keluarga korban KM50 ya? Iya, itu sekitar 2 bulanan setelah 2 bulan kejadian. setelah kejadian. Ya. Apa yang saudara peroleh daripada keluarga beliau tentang 6 pengawal HRS itu? Nggak ada, cuma menangis saja mengingat itu, nggak ada cerita tentang bagaimana keadaan korban, tidak ada cerita. Tidak cerita. Sama sekali ya? Sama sekali. Mendengar tentang kondisi waktu apanya gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Atau juga memang saudara saksi juga tidak bertanya kepada mereka? Iya, saya termasuk orang yang gini, kesedihan itu nggak gampang untuk dilupakan. Jadi di saat orang sudah bisa melupakan kesedihan, jangan kita korek lagi lukanya. Nah, sebagai YouTuber, keterangan apa yang saudara peroleh gitu ya dari berbagai media itu tentang kasus KM50 itu terutama? Ya, kalau saya melihatnya sih, saya belum berani menyimpulkan ya, karena memang justru saya berharap dari persidangan ini kesimpulan yang sebenarnya itu terjadi. Karena kami melihat banyak sekali intrik dalam tanda kutip yang membuat kami tidak boleh menilai. Karena kalau kami menilai keadaan itu, maka kami bisa kena delik hukum. Ya, saya belajar juga tentang hukum karena saya YouTuber yang memang nyerempet UU ITE. Kalau saya salah ngomong bisa bubar saya. Ya, jadi masalah tentang kejelasan KM50 itu harus diselesaikan di pengadilan oleh para ahlinya. Ya, yang kami lihat di media ya seperti itu, memang ada korban yang luka-lukanya seperti terjadi itu. Saya pun berani mengatakan bahwasanya korban itu mengalami luka-luka yang serius yang seperti diceritakan oleh Habib Bahar di ceramah itu setelah saya melihat sidang ini. Sidang ini ya? Iya, sebelum sidang ini saya nggak berani bilang Habib Bahar itu benar bahwasanya kuku dicabut. Saya belum tahu itu. Ya. Itu keterangan dari keluarga korban ya? Saya meyakini itu benar setelah adanya sidang ini. Sidang ini. Iya. Persidangan Habib Bahar ini telah membuka bahwasanya memang benar ada kuku dicabut. Sebelum itu saya tidak berani membahas karena memang untuk bisa menganalisa seorang jenazah itu otopsi itu harus orang yang benar-benar mengerti forensik. Iya, dan orang awam seperti saya tidak boleh menilai. Ya, saya nggak punya hak untuk menilai itu. Cuman yang saya tahu pasti bahwasanya 6 orang itu punya orang tua, istri, anak yang ditinggalkan. Itu aja yang kami lihat sebagai bentuk kezaliman. Oke, terima kasih saksi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ali Ridha Segaf. Anak bingung mau nanya apa? Anak bingung mau nanya apa gitu. Anak lebih bingung mau jawab apa Habib. Apa yang Anda tahu selama Anda mengenal saya? Yang Anda tahu tuh saya seperti apa sih? Apakah seperti yang diberitakan media-media? Habib Bahar itu intoleran, radikal, serem. Jadi ya apa, ibarat kata orang mendengar, oh ini manusia serem banget, oh ini manusia begini banget. Apakah sama yang Anda rasakan selama bertahun-tahun itu? Itu aja. Alhamdulillah selama mengenal antum Beb, Anda lihat antum tegas itu cuma di atas mimbar gitu, seremnya. Di atas mimbar. Di saat antum membahas tentang kezaliman. Tapi setelah di bawah mimbar, Anda mengenal antum orang yang ahli syair malah. Ya, ahli syair cinta malah. Ya. Benar yang mulia hatinya emang lembut. Iya, kami bilang kan jujur ini Beb. Ya,
nggak ada keras-kerasnya. Bahkan kalau ngomong jujur aja, kalau beliau lagi di bawah, artinya bukan di atas mimbar, kami sebagai sahabat ini kadang-kadang sampai mau nempelin kuping gitu karena lembutnya suara beliau. Iya Beb, ada apa Beb? Sampai nempelin kuping gitu. Jadi antum adalah orang yang akan bersuara keras terhadap kezaliman, tapi antum adalah orang yang paling lembut mengajari kami dengan cinta. Baik, berarti ente sering hadir ya pengajian Senin malam Selasa? Sering Beb. Itu Senin malam Selasa pengajian yang belajar, yang ngaji siapa aja? Yang belajar, yang ngaji banyak habib, banyak kiai, banyak ustadz. Ya, nggak cuma santri di situ yang belajar, bahkan ya tokoh-tokoh ulama juga datang gitu yang udah punya predikat ulama. Ya kiai atau punya masa juga belajar di situ. Baik, jadi pengajian malam Selasa itu memang khusus untuk saya ngajar para kiai, ngajar para ulama, ngajar para habaib-habaib. Ya. Nah itu yang antum tahu, yang anak buka itu kitab apa? Tentang tasawuf, tentang kebersihan hati. Anak nggak nanya, anak nanya kitabnya apa? Kadang-kadang lupa. Kadang Ihya Ulumuddin antum aja. Ya Ulumuddin. Ya Ulumuddin. Terus ada beberapa kitab Imam Haddad. Nasoyul Dunia. Ya Nasoyul Dunia. Hikam Haddad. Ya. Nah, tadi anak nggak nanya ilmunya, anak nanya kitab apa? Yang antum tahu itu kitab apa? Itu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu kitab yang menjelaskan tentang apa? Tentang tasawuf, tentang kelembutan, tentang kesabaran, tentang iman, tentang bagaimana mendidik diri menjadi orang yang tidak sombong, mencari amalia karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berani berkorban, berani sakit demi kemuliaan akhirat. Pernah nggak kalau ketika anak lagi buka kitab Ihya Ulumuddin atau Nasihatul Diniyah atau kitab Risalah Al-Qusyairiyah atau Manhajus Sawi atau Makasyafatul Qulub atau Bidayatul Hidayah yang sering pengajian malam Selasa itu, pernah nggak di situ anak bahas yang lain di luar konteks kitab yang anak baca? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Ini kan sering ikut anak ceramah, ya, keliling. Ya. Itu pernah nggak ikut anak ceramah acara nikahan? Belum. Acara safar orang pergi haji? Belum. Acara khitanan? Belum. Acara-acara selain dari Maulid atau Isra Mi'raj pernah nggak? Paling ya di luar acara sih, Beb, antum ngajak jalan biasa itu. Kan ini nanya acara. Nggak ada, Beb. Nggak ada. Tapi pernah dengar nggak ketika Ana membahas masalah, Ana hadir nih diundang walimatul urus, acara nikahan. Ente tahu nggak yang Ana bahas ketika ceramah masalah pernikahan itu apa yang Ana bahas? Ya. Apakah ketika ceramah pernikahan Ana bahas pemerintah atau Ana bahas hak istri terhadap suami, hak suami terhadap istri, kewajiban suami? Yang selama ini Ana tahu, Beb, antum selalu menyampaikan sesuatu sesuai dengan tujuan majelis tersebut. Kalau ada majelis tentang pernikahan, ya antum akan bahas tentang nikah. Mungkinkah acara sunat Ana bahas jihad? Pernah nggak? Enggak, Ana tanya, jangan ketawa. Ya, pernah nggak ente denger acara sunatan nih, acara sunat? Ya. Ana bahas waqatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum. Tidak pernah. Hah? Tidak pernah. Acara walimatul safar, acara haji. Ya. Ana bahas amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus beramal ma'ruf padahal acara-acara haji. Tidak pernah. Tidak pernah. Cukup yang mulia. Siap. Iya, Bapak Aldo yang mulia. Iya. Iya. Iya.
Iya. Atau juga dia mendukung salah satu partai-partai tertentu sehingga berhadapan dengan partai lain yang berlawanan sehingga ada kebencian karena masalah politik yang menjadi alasan dia dibenci orang-orang tertentu. Ya. Ada yang mulia. Tahun 2019 di saat kami ikut ijtima ulama untuk 0102 dan itu karena ijtima ulama kami akhirnya saya melihat juga Habib mengikuti Habib Rizik. Itu sebetulnya bukan keputusan politik dari Habib Bahar murni, tapi Habib Bahar mengikuti ijtima ulama pada waktu itu, dan itu yang membuat kami akhirnya sekarang ini kayaknya ya dalam tanda kutip yang mulia. Jadi ada kebencian perkara pilihan politik di tahun 2019. Baik, apakah sebagai konsekuensi dari ijtima ulama Habib juga turun ke kalau berkampanye secara langsung tidak pernah Habib. Nggak ada. Cuman Habib kan kelihatan banget kalau Habib itu bersama ijtima ulama. Habib Bahar beliau menyatakan bahwasannya akan mengikuti keputusan ijtima ulama. Dan keputusan ijtima ulama waktu 2019 itu di 02. Itu masalahnya. Dan itu kami melihatnya merambat sampai sekarang. Kalau memang itu masalahnya, kalau soal politik itu, Iya. kan saudara tahu 02 sekarang gabung di 01. Iya. 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 Apakah mungkin kebencian itu sampai sekarang masih muncul, masih ada dan jadi alasan untuk pindah ke tahap pilihan? Indikasi terhadap itu kami temukan yang mulia. Indikasi terhadap kebencian yang berlanjut. Wallahu alam, tanya sama yang benci yang mulia. Betul. Karena kami tidak pernah membenci mereka. Kami tidak pernah melaporkan mereka. Justru Habib Bahar yang berapa kali dilaporkan. Jadi tolong tanyakan alasan kebencian apa yang membuat mereka sampai melaporkan Habib Bahar. Oke, atau mungkin masalahnya karena tadi tentang bahwa saudara mengatakan ya bahwa amal nahi munkar itu seperti halnya menanam dan membasmi hama. Betul. Dia juga seperti uang di balik kirinya amar ma'ruf di balik kanannya kan. Nggak mungkin pisahkan. Iya. Apa itu sebagai konsekuensi atau risiko dari seorang ulama yang menyampaikan tentang nahi munkar? Dan apakah mungkin menyampaikan dakwah nahi munkar itu dengan cara lebih bijak sehingga tidak menimbulkan kebencian, tetapi menimbulkan kesadaran bagi orang yang mungkin melakukan nahi munkar. Apakah cara itu mungkin yang berupa dilakukan oleh Nabi? Kalau menilai bagaimana tersinggung, ya, merasa kena, ya. Kalau menilai bagaimana Habib Bahar, jangankan Habib Bahar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling sempurna akhlaknya, tetap ada yang benci yang boleh. Ya, betul. Tetap ada yang nggak nerima. Padahal sudah dengan penuh kelembutan Rasulullah. Tapi ada sisi-sisi di mana Rasulullah juga penuh ketegasan. Rasulullah pernah mengatakan, "Laukana Fatimah bintu Muhammad sarak la qata'tu yadaha," dengan suara tegasnya. Artinya andai kata Fatimah binti Muhammad, anaknya beliau radhiyallahu anha, melakukan pencurian, aku yang akan memotong tangannya. Ketegasan Rasulullah itu sampai ke anak-anaknya. Dan itu tetap aja juga ada yang benci. Jadi kami nggak bisa mengatur orang mau cinta atau mau benci sama Habib Bahar. Cuman kami kadang-kadang bingung juga, apakah dengan alasan kebencian sehingga membuat seseorang itu sampai seperti ini gitu. Padahal kita negara demokrasi, harusnya menyikapi perbedaan dengan cara yang lebih bijak juga ya Bu. Ya. Saya juga sih ya. Ya. Ada salah satu pernyataan bahwa untuk melaksanakan nahi munkar tersebut ya, risiko paling penjara. Risiko terbesar
ada mohon maaf ya, kami tidak berharap hadir. Benar. Katanya ya. Betul. Itu bahasa saya. Ngeri kali saya mendengarnya itu ya. Apakah memang ya apa yang Habib nyatakan bagaimana di Tubar tersebut gitu ya, dilandasi sebagaimana oleh yang saksi katakan bahwa yang benar itu benar, atau memang cara menyampaikannya seperti tadi dikatakan gitu ya, karakter atau bagaimana sehingga tidak ada menimbulkan, kata tadi disinggung ya sedikit ya, rasa aman gitu ya, sehingga orang lain tidak ada yang berkomentar gitu. paling tidak tidak membuat kegaduhan gitu ya. Nah ini bagaimana menurut mohon maaf bukan pendapat ini ya, karena saksi ini adalah sebagai sahabat dekatnya. Betul Ya, betul, sahabat yang paling dekatnya ya. Alhamdulillah Ya, sepengetahuan saksi ya, bukan ahli saudara iya bukan. Bagaimana itu Habib? Alhamdulillah. Saudara ini Habib juga ya? Enggak Pak, Bape aja, saya masih magang jadi Habib. Habib ya, justru karena magang gimana? justru karena kemuliaan itu saya merasa malu dengan menggunakan gelar itu yang mulia. Jangan sampai kesalahan saya justru ditimpakan kepada Habib-Habib yang lain. Masya Allah. Ya mungkin nanti ya dituntun oleh Allah itu melalui suatu proses bagaimana. Amin, insya Allah. Terangkan dulu masalah ini. Baik. Tentang kematian, Habib Bahar menyampaikan seperti itu anjuran Rasulullah. Karena Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Saya setiap berjalan dengan beliau, alhamdulillah saya sudah berapa tahun menyiapkan sudah kain kafan. Saya sudah tahu mau dikubur di mana, saya sudah tahu siapa yang bukakan baju jenazah saya. Dan alhamdulillah mempersiapkan kematian itu bukan sebuah radikal. Mempersiapkan kematian adalah kepastian yang memang harus dipersiapkan setiap hamba Allah. Dan kalau berbicara bagaimana cara bicara Habib Bahar, yang mulia dengar sendiri bagaimana beliau tadi ngomong sama saya. Ya memang begitu. Indonesia ini luas. Yang biasanya ngomong Habib Bahar keras itu mainnya biasanya di kampung-kampung situ aja. Kurang jauh mainnya, kurang malam pulangnya. Siap. Adalah kawan paling dekatnya. Siap. Ya kita kan. Iya, makanya saya tahu gitu ya. Saya menilainya secara objektif kok yang mulia. Ya betul, memang. Saya tahu dia dari Sulawesi Utara, dari Gorontalo, dari Manado. Ibu saya dari Gorontalo. Yang mulia tahu kalau ada keluarga Manado kumpul yang mulia, duduk 2 meter kayak teriak yang mulia. 2 meter ini ngomongnya di sini. Ayah saya orang Solo. Kalau ibu saya itu datang keluarganya Gorontalo, kata ayah apa? Ada kerusuhan di rumah ini. Padahal cuma ngomong dekat-dekat yang mulia. Dan itu karakteristik. Tidak bisa menilai seseorang itu keras hatinya hanya dari ucapannya. Karena tidak sedikit yang mulia yang lemah lembut, pelongo-pelongo ternyata kejam juga. Siap, itu yang saya tahu dan saya disumpah karena yang saya tahu. Begitu ya. Siap. Saya ingin menambahkan dikit aja. Baik, Gus. Jangan lihat ke sana, lihat ke sini. Siap, Habib. Tadi antum berkata Habib Bahar tidak berkampanye. Iya, yang salah. Enggak. Itu salah. Siap, salah. Anak berkampanye. Iya. Jadi ketika itu yang mulia, kan tadi kan Habib Aldo ngomong saya nggak kampanye. Cuma mungkin kan orang beda-beda masalah kampanye. Saya orangnya begitu yang mulia, salah saya bilang salah. Ketika dia membela saya, ini Habib Aldo bela saya, bilang nggak kampanye. Padahal enggak, saya kampanye. Saya nggak tahu, Habib. Nah, iya makanya nak kasih tahu. Ketika itu ada ijtima ulama yang mulia. Tadi kan ini sekalian saya jawab pertanyaan majelis hakim. Ijtima ulama itu adalah perkumpulan para ulama. Ibarat kata ahlul halli wal adli. Yakni para ulama di seluruh Indonesia, dusyauka wasatwa, para pemuka-pemuka yang banyak umat yang dihormati, berkumpul kita ketika itu di mana saya nggak tahu, lupa itu tempatnya karena saya di luar, nggak masuk ke dalam, saya ngerokok di luar. Ketika itu akhirnya dengan kita kasih syarat ke capres, ke calon nomor 02 ini, kita kasih syarat
Kalau Anda bisa memenuhi syarat-syarat ini, salah satunya jangan mengkhianati, tidak boleh mengkhianati bangsa, tidak boleh mengkhianati rakyat, tidak boleh menyengsarakan rakyat, ya, harus membela agama manapun tanpa peduli, walaupun kita mayoritas muslim. Itu poin-poinnya. Kalau tidak salah ada 30 berapa poin gitu yang mulia. Kalau mau 70 deh. 30 lebih poinnya. Kalau bersedia, kami siap. Nah, cuma di situ saya bilang, kami beda dengan 01. Kalau ulama-ulama 01 kampanyenya, mereka dibayar sama presidennya. Kalau kami enggak, kami yang mengeluarkan uang, kami yang mengeluarkan keringat untuk memenangkan Anda sebagai presiden. Sampai mohon maaf yang mulia, ketika itu saya masih ingat di acara di mana? Di stadion mana? Bukan di mana? Bukan GBK. Bukan stadion yang di Bogor itu. Hah? Mekarsari. Pemekansari. Di stadion Pemekansari yang mulia. Di stadion Pemekansari ketika Prabowo sedang acara santri nasional waktu itu. Ketika Prabowo sedang pegang mic begini, saya datang, berhenti dia pegang mic. Buka di YouTube masih ada. Dia berhenti pegang mic. Saya datang, semua umat matanya menuju ke saya. Akhirnya ketika itu saya naik, saya salaman, saya angkat tangannya semua. Sudah selesai itu, Prabowo melanjutkan, baru saya ceramah. Ketika saya ceramah yang mulia, saya mengatakan, saya Bahar bin Ali bin Smith mendukung Anda, ya, itu atas hasil ijtima ulama. Karena saya ini paling anti urusan-urusan begini sebenarnya. Bahkan mohon maaf yang mulia, Al-Habib Hussein bin Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, datuknya pada bin Syekh Abu Bakar, Habib yang famnya bin Syekh Abu Bakar itu punya datuk namanya Habib Hussein. Beliau bilang, andaikan pangkat jabatan kekuasaan bisa dipegang oleh seekor binatang, demi Allah, kami tidak rela binatang peliharaan kami memegang pangkat jabatan dan kekuasaan tersebut. Jadi kami itu tidak ada urusan-urusan begitu. Cuma kami ingin Indonesia dipimpin oleh presiden yang benar-benar bisa memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Dengan tadi syarat tadi. Saya bilang, beda. Saya yang akan mengeluarkan uang. Saya yang akan kampanye seluruh Indonesia untuk memenangkan Anda jadi presiden. Tapi ingat, saya tidak menambahkan, tidak mengurangi mulia bahasa saya. Tapi ingat, setelah nanti insya Allah Anda menang, terus Anda khianati bangsa, Anda khianati rakyat, Anda sengsarakan rakyat, saya Bahar bin Smith orang yang akan pertama kali melawan Anda. Itu kata-kata saya. Mulia. Masih ingat? Enggak, antum ingat enggak kata-kata seperti itu? Ada di YouTube banyak kok. Ada, enggak ingat yang itu karena Anda tahunya antum tidak suka dengan politik. Iya, Anda enggak suka politik. Waktu itu hanya karena ijtima ulama. Ya, terus Maaf ya, makanya ada. Ada. Ya, kita semua dulu.